kelas 11 Manajemen Perkantoran 2. Di sini kami akan membuat video bahasa Indonesia tentang drama. Perkenalkan, saya Widya Dapiati sebagai anak baik. Perkenalkan, saya Alia Rahma sebagai ibu. Saya Alisa Sania Aprilia sebagai anak durhaka. Saya Ulia Rahma Anjani sebagai anak durhaka. Selamat menyaksikan. Dadah. Pada suatu ketika, di sebuah pedesaan kecil, terdapat satu keluarga yang sangat memperhatikan, yaitu keluarga Ibu Alia yang sudah lama ditinggali oleh suaminya meninggal dunia. Dan kini Ibu Alia harus menghidupi ketiga anaknya. Namun, ujian Bu Alia di sini yaitu kedua anaknya yang durhaka dan satu anaknya lagi yang solehah. Pada suatu hari, Ibu Alia tidak masuk kerja dikarenakan sedang tidak enak badan. Datanglah anak terakhir Ibu Alia, yaitu Aulia. Di sini Aulia meminta uang kepada ibunya untuk pergi keluar dengan teman-teman. Namun Ibu Alia tidak bisa memberikan uang tersebut dikarenakan Ibu Alia tidak Bu, bagi uang dong, mau keluar sama teman-teman. Uang buat apa lagi, Nak? Ibu gak ada uang, hari ini tidak kerja, ibu lagi sakit. Masa sih nggak ada uang? Ya ibu orang gak kerja. Oh, mau kemana? Alah, sakit segitu cuma jangan dirasain, masih bisa kerja. Jadi ibu gak berguna banget. Apa kamu bilang? Aulia pun pergi dari rumahnya dengan keadaan yang penuh dengan amarah dan meninggalkan ibunya yang sedang tidak berdaya. Di sisi lain, datanglah anak kedua Ibu Alia, yaitu Alisa, yang baru saja bangun tidur dan ke dapur untuk mencari makanan. Kagak ada makanan sih. Ibu, kagak ada makanan sih. Ibu, Apa, Nak? kagak ada makanan sih. Ya ibu gak masak, gak ada uang buat masaknya. Ya udah kalau gitu saya minta uang Makan aja yang ada. Makan aja yang ada, ibu gak masak. Gak mau. Terus ibu harus gimana? Ibu kerjalah. Kenapa ibu kan lagi sakit? Ya sakit segitu jangan dirasa, masih bisa kerja. Ya Allah, Nak. Ya kalau ibu harus kerja. Udahlah cepet Bu, sakit segitu juga jangan dirasa. Kerja. Dengan berat hati, Ibu Alia pun pergi mencari uang demi anaknya tersebut. Setelah beberapa jam Bu Alia memaksakan untuk kerja, akhirnya Bu Alia mendapatkan upahnya dan kembali ke rumah untuk diberikannya kepada anak-anaknya. Assalamualaikum, Nak. Mana uangnya, Bu? Nih, ibu hari ini kerja cuma dapat segini aja. Ini buat kamu, ini buat kamu. Terus cuma segini sih, kerja 5 jam ngapain aja? Ya ibu dapatnya cuma segitu. Ibu kerja di rumah sebelah, di rumah tetangga, dapatnya cuma segitu. Ya ibu nyari lagi lah, masa 20.000, 10.000 Nah, berdua. kan segitu juga uang gitu. Ibu susah payah dapetin gitu. Ibu kan lagi sakit. Mana cukup uang segini buat makan? Ya harus kalian cukup-cukupin lah. Buat nongkrong aja gak cukup. Dalam kondisi tersebut, datanglah anak pertama Ibu Alia yang sifatnya bertolak belakang dengan kedua anak sebelumnya. Widya ini yaitu anak yang baik hati dan selalu membantu ibunya. Ada apa sih nih, Bu? Ribut-ribut siang-siang gini. Tuh lihat adik-adik kamu. Ini nih ibu lo masa ngasih duit kita berdua cuma 20.000? Ya lo juga berdua ngapain minta duit sama ibu, harusnya kalian dong yang kerja. Ya ibu juga ibu kita ya, pasti harus nafkahin kita lah. Tapi kalian udah waktunya bekerja, ngapain kalian gak kerja? Duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Lo juga Banget hidup lo. Lo juga udah kerja, kenapa gak nafkahin kita? Ya lo udah waktunya bekerja kan? Ya kenapa kalian berdua kerjanya nongkrong aja, harusnya kerja dong. Ya lo juga jadi tulang punggung, kenapa gak nafkahin kita berdua kerja? Udah jangan berantem terus. Kamu juga kalian ini harusnya
Suasana dalam rumah tersebut terasa sangat hening. Ibu yang merasa kecewa dengan anak-anaknya, seorang kakak yang merasa capek atas tanggung jawabnya, dan seorang adik-adiknya yang tidak pernah mau berubah, semakin melengkapi keadaan dalam rumah tersebut. Pada keesokan paginya, seperti biasa, setiap pagi ibu selalu membersihkan rumahnya beserta dengan kakaknya yang sedang siap-siap mau berangkat kerja. Dan sedangkan adik-adiknya yang berdua, seperti biasa, mereka selalu menjadi beban dalam keluarga, tidak pernah membantu ibunya dan kakaknya. Gak mau bantu. Kok kepala aku pusing ya? Ini kenapa? Masih ada lipstick terbaru. Ibu kenapa? Heh, kalian, kenapa kalian diam dong? Lihat dong ibu. Ibu. Apaan sih lo heboh banget deh. Ganggu banget. Kalian tuh sibuk makan terus. Apaan sih ganggu banget, orang lagi makan juga. Cepat, bangun. Kalian adik-adik sangat bangun. Nyusahin banget sih. Udah Tua juga. Durhaka, satu kalimat yang pantas untuk kedua anaknya tersebut. Bahkan detik-detik terakhir ibunya meninggal dunia, mereka berdua tetap saja tidak percaya akan hal itu. Mereka sama sekali tidak berubah, tidak menyadari akan hal tersebut. Hari-hari terus berlalu. Seperti biasa, kakaknya menjadi tulang punggung keluarga tersebut. Dan pada suatu hari ketika kakaknya baru pulang bekerja, seperti biasa kakaknya disuguhkan oleh pemandangan yang sangat tidak mengenakan, di mana kedua adiknya tersebut malah asik bermain judi online hingga akhirnya tumpukan hutang pun belum saja terlunasi. Assalamualaikum. Jangan Kalian ini malah makan sibuk, harusnya kerja dong. Perdebatan tersebut terjadi cukup lama, hingga akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk berhenti melakukan perdebatan tersebut. Hari terus saja berlalu, begitupun dengan hutang-hutang kedua adiknya yang terus saja menumpuk. Dan dari sanalah kedua adik-adiknya baru menyadari akan kesalahan mereka dan memutuskan untuk meminta maaf kepada kakaknya dan berjanji akan berubah menjadi lebih baik lagi. Minta maaf sama ini, kita sudah jahat sama kakak sama ibu juga. Kita menyesali perbuatan kita. Kami sudah menyadari semua kesalahan kita. Kami minta maaf atas semuanya. Kami sudah jahat sama kakak dan ibu juga. Sebenarnya kakak sudah maafin kalian dari jauh-jauh hari. Coba kalian ke makam ibu minta maaf juga sama ibu, jangan sama kakak aja. Kalian juga udah banyak dosa sama ibu. Ya kak, besok kita ke makan ibu sama mama. Dan setelah kejadian tersebut, akhirnya keadaan keluarga mereka semakin membaik dan bisa berubah sedikit demi sedikit setelah besoknya mendatangi makam ibunya.